Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, o genki desu ka? Nah, buat teman-teman yang pengen tahu berapa sih jumlah gaji yang diterima ketika bekerja di perusahaan Jepang, kelebihannya apa, kekurangannya apa, wajib simak video ini sampai selesai. Oke, let's go. Okay, let's go. Simak video ini sampai selesai, jangan di skip karena kita akan belak-belakan bongkar apa saja sih kelebihan dan kekurangan ketika bekerja di perusahaan ini berdasarkan pengalaman saya ketika saya bekerja di sana. Yang paling penting adalah dari gaji dulu, kita spill. Di Jepang itu ada dua cara penghitungan dalam menghitung gaji atau membayarkan gaji. Yang pertama itu dibayar per jam. Jadi banyak di perusahaan Jepang itu dibayarnya per jam. Kalau di Indonesia kan sudah pasti kebanyakannya mayoritas itu dibayar per bulan. Kalau di sana itu dibayarnya per jam. Yang keduanya sama seperti di Indonesia yaitu dibayar per bulan. Nah, kebetulan di perusahaan yang saya alami ini saya dibayar per jam. Dan perusahaan yang saya pernah bekerja ini adalah perusahaan namanya ya Kabushiki Gaisha Nikko Kasei. Nah, ini dia bergerak di bidang recycle, pengelolaan sampah bekas, khususnya plastik ya. Dia ada plastik, kayak karet, kayak bekas kabel, dan sebagainya lah gitu. Jadi si barang-barang ini di recycle, dihancurkan dulu pakai mesin penggiling, dipanaskan, diaduk-aduk, lalu dibuatlah kecil-kecil biji-biji plastik yang ya paling kecil banget lah gitu, untuk dikumpulkan lalu dikemas dan bisa dijual lagi ke industri plastik yang lain. Nah, nanti si biji plastiknya ini bisa digunakan atau dibentuk apapun, mau dibentuk otomotif, mainan, kebutuhan alat rumah tangga misalnya, dan itu bernilai tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya berapa gaji per jamnya itu? Saya dibayar waktu itu 1.100 yen. Kalau dalam rupiah itu sekitar 120 ribuan lah kurang lebih ya gitu dalam per jam. Lumayan dong, satu jam dibayar 120 ribu. Kalau di Indonesia mungkin untuk dapat 120 ribu perlu waktu satu hari ya. Kalau di perusahaan yang saya kerja ini dalam waktu satu jam aja. Lalu saya kerjanya itu di perusahaan ini dalam waktu satu harinya itu 10 jam. Ya memang cukup lama ya pekerjaannya. Apa nama itu, sekitar mulai itu dari jam 6 sampai jam 5 sore, istirahatnya satu jam, jadi dihitungnya 10 jam aja sih waktu itu. Berarti kalau kita ngitung dalam waktu 10 jam itu seharinya tinggal kaliin aja 120 ribu dikali 10 itu sekitar ya 1.200.000 dalam waktu satu hari. Terus setiap libur kerjanya tuh hari Minggu aja, itu Sabtu kita wajib masuk ya, Minggu kita libur gitu. Jadi kurang lebih dalam waktu satu bulan itu sekitar 24 atau 25 harian at least. Berarti dalam waktu satu bulan kita bisa mendapatkan penghasilan dalam rupiah kira-kira 26 atau 27 juta rupiah. Wow, alhamdulillah kan ya, itu di sini. Terus kelebihan yang lainnya di perusahaan ini, ketika kita mau lembur, kan hari Minggu tadi ceritanya libur ya. Ketika hari Minggu kita mau masuk, itu bebas. Kita nggak perlu bilang dulu sebelumnya, langsung aja hari Minggu masuk. Yang penting kita absen, time card itu ya. Terus kita mengerjakan sesuatu yang memang dirasa perlu dikerjakan, tapi jangan dibuat-buat juga gitu. Misalnya ada mesin kotor kita bersihkan, lantai kotor, gudang kotor atau berantakan kita rapikan. Paling best-best aja sih bekerja lemburnya kalau di perusahaan ini. Dan juga nggak lama-lama, paling juga 5 jam 4 jam gitu kan. Yang penting kita mengerjakan benar-benar apa yang kita kerjakan dan kita bertanggung jawab atas yang kita kerjakan. Lalu time card lagi ketika pulangnya dan laporan ke Kojocho atau kepala pabrik atau ke atasan lah gitu kan. Misalnya kemarin saya lembur mengerjakan ini hasilnya bisa dilihat jadi lebih rapi, lebih bersih. Oh, katanya bagus. Enak. Dan tetap sih walaupun kita lembur juga bayarannya tetap 1.100
per jam. Nah, seperti itu. Lalu kelebihan yang ketiga adalah di sini itu secara kekeluargaan cukup akrab ya, khususnya dari kita sebagai karyawan dengan kepala pabrik ya. Dalam hal ini Koremoto-san, Ogenkide, ya baik banget gitu kan. Dia bisa akrab dengan kita, bahkan juga dalam waktu setahun sekali, kalau nggak salah ya, suka ajak jalan-jalan. Jalan-jalan, ya pakai mobil dia sendiri, semuanya dari mulai makan, keperluan hotel, kalau menginap itu dia yang bayar semuanya. Kita tinggal menikmatinya aja. Wah, itu benar-benar kenangan yang mengesankan. Ini adalah salah satu beberapa fotonya ketika saya liburan dengan Koremoto-san. Mantap banget. Nah, itu. Terus di video yang tadi, yang di awal itu adalah ketika liburan menginap di salah satu hotel di Shizuoka. Perjalanan dari Ibaraki menuju ke Shizuoka itu cukup jauh, tapi beliau sendiri yang mengendarai. Dan ketika kita pengen gantian mengendarai, kata dia nggak bisa, nggak boleh, katanya saya masih kuat. Pada waktu itu usianya sekitar 50 atau 60 tahunan. Orang Jepang itu usianya udah lanjut juga ya, itu masih sehat, masih bugar, sehat itu kan, karena memang mungkin dari makanannya, dari kebiasaannya, dari pola hidupnya itu sehat gitu. Lalu untuk kelebihan yang selanjutnya, di perusahaan ini mendapatkan bonus akhir tahun. Sebenarnya sih bonusnya tuh nggak besar ya, jujur aja sih ini belak-belakan. Bonus yang saya terima itu di perusahaan ini ketika akhir tahun itu cuman 10.000 yen, alias 1 juta aja. Kalau di perusahaan lain mungkin teman-teman ada yang ngalamin ketika bonus turun tuh bisa 1 kali gaji, ada yang 2 kali gaji, ada yang setahun cuma 2 kali, ada yang sampai 3 kali gitu kan. Nah, kalau saya dalam waktu 1 tahun itu cuma bonus 1 kali aja, dan itu pun cuma 10.000 yen aja. Ya nggak apa-apa sih, namanya juga bonus ya gitu kan. Tapi saya syukuri karena penghasilan bulanannya itu udah kebilang lebih dari cukup ya. Ya, itulah kelebihan-kelebihannya. Lalu kita spill nih, kita belak-belakan. Apa sih kekurangannya ketika bekerja di perusahaan Jepang? Sebenarnya sih jujur teman-teman ya, baik di Jepang maupun di Indonesia, itu yang namanya kelebihan dan kekurangan selalu ada. Tidak ada yang sempurna gitu kan. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kekurangan juga di perusahaan yang saya bekerja ini. Kekurangannya apa? Ya tadi, ketika bekerja lembur itu si upahnya pertama tidak naik, tetap aja 1.100. Kalau di perusahaan lain kan ketika lembur pasti naik ya upahnya, misalnya asalnya 1.100 jadi 1.200 atau 1.300 itu kan, 125% lah gitu kira-kira dari keseluruhan. Kalau ini enggak, tetap aja segitu. Ya udahlah, saya terima aja. Terus kekurangan yang keduanya apa? Perusahaan itu tidak menyediakan alat-alat kebersihan dan apa namanya itu kesehatan kerja lah gitu, seperti kayak sapu, alat pel, lap, masker gitu kan. Kalau lap kalau nggak salah ada sih ya disediakan ya. Jadi ketika kita pengen menggunakan masker atau sapu buat nyapu aja minimal itu harus beli sendiri gitu kan. Luar biasa sih, ini perusahaan gokil. Ya namanya juga saya bilang tadi, perusahaan tidak ada yang sempurna ya, ada aja kekurangannya. Nah, seperti itu. Terus untuk kekurangan yang lainnya apa? Mungkin karena dia tuh recycle sampah plastik ya gitu kan, jadi lingkungannya tuh kotor dan berdebu sih. Itu jadi kesehatan kita benar-benar harus jaga banget. Makanya ketika saya bekerja di perusahaan ini, saya selalu menjaga kesehatan dengan minum jus buah, minum susu, makan telur gitu kan, makan sehat. Sesekali makanan yang benar-benar protein tinggi, bergizi tinggi agar menjaga kesehatan badan. Nah, itulah beberapa poin-poin kelebihan dan kekurangan ketika saya bekerja di perusahaan Kabushiki Gaisha Nikko Kasei ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada kesempatan video kali ini kepada Bang Suryadi yang berasal dari Medan, karena sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa bekerja selama kurang lebih 2 tahun di perusahaan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Abang Kardi yang berasal dari Sulawesi, dari Makassar ya kalau tidak salah, yang benar-benar baik banget, mau mengayomi dan bareng-bareng dengan saya lah gitu kan. Enak, asli orangnya enak.
Dan yang paling utama juga saya mengucapkan terima kasih kepada kepala pabrik Kuremoto-san, domo arigatou gozaimasu, Itsuka mata aitai to omoimasu. Ya, terima kasih kepada Bapak Kuremoto-san selaku kepala pabrik yang sudah merangkul, mengajarkan saya dan mengajak jalan-jalan juga ya gitu kan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, begitulah cerita pengalaman ketika bekerja di perusahaan itu. Bagaimana teman-teman? Masih semangat untuk bisa bekerja ke Jepang? Atau mungkin yang sudah di Jepang juga jaga semangatnya, jangan sampai membuat jelek nama Indonesia ya. Tetap semangat, buktikan kalau pekerja Indonesia itu adalah yang terbaik di Jepang, sehingga kita bisa meneruskan atau mengestafetkan pekerjaan kepada orang-orang Indonesia yang akan datang selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Minasang o genki de mite korete. Domo arigatou gozaimashita. Mata ne. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.